يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Iqamah adalah pengumuman atau pemberitahuan bahwa salat akan didirikan dengan menggunakan bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang khusus. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, iqamah ini sebagaimana ditunjukkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bisa dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan 11 bacaan sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dengan menjadikan bacaan sekali-sekali, kemudian ditambah bacaan qad qamatis shalah 2 kali, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, ini dianggap sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Allahu akbar, Allahu akbar, ini dianggap 2, tapi apabila dibandingkan dengan azan, ya asalnya 4, ya, tapi ini dianggap ini dikurangi 2, ya sekarang menjadi 2 di iqamahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ada 11 bacaan. Inilah iqamah yang paling banyak dipraktekkan oleh kaum muslimin saat ini. Rata-rata kaum muslimin menggunakan iqamah dengan cara ini, ya. Dari sahabat Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, umira Bilalun ay yashfa'al adhan, umira Bilalun ay yashfa'al adhan wa yutiral iqamah illa al iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan bacaan dalam azan dan mengganjilkan bacaan dalam iqamah kecuali bacaan iqamahnya, yaitu qad qamatis shalah, diulangi 2 kali. Cara yang kedua, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini juga cara yang sahih, ya, namun masih jarang dilakukan di negeri kita. Iqamah dengan 17 kata. Tadi 11 kata, ini 17 kata. Ada perbedaan 6 bukan 6 kata, ya. Ini 6 kalimat. Berarti 17 kalimat. Perbedaan dengan tadi berarti 6 kalimat. Karena azan ini, iqamah ini mirip dengan azan.
mirip dengan adzan. Hanya saja ditambah qad qamatis shalah. Jadi bacaannya 17 ya, 17 kalimat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, seperti adzan yang biasa dikumandangkan di negeri kita, tapi ditambah apa? Ditambah qad qamatis salah. Ini iqamah yang jarang dipraktekkan di negeri kita. Ya, kalau misalnya masyarakat kita sudah siap dengan iqamah yang seperti ini, maka bisa dipraktekkan. Ya, bisa dipraktekkan karena ini salah satu dari cara iqamah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan masyarakat kita sudah siap dengan cara iqamah seperti ini, baru dipraktekkan. Karena kalau masyarakat tidak siap, iqamah yang seperti ini bisa membuat kegaduhan. Kapan masyarakat siap untuk dikumandangkan atau digunakan cara iqamah yang seperti ini? Ketika mereka sudah dikasih tahu. Misalnya di masjid, ya, yang di situ biasa diadakan kajian-kajian ilmiah yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah diajarkan cara iqamah yang seperti ini. Maka di masjid yang seperti itu tidak masalah menggunakan cara iqamah yang seperti ini. Tapi di masjid-masjid yang masyarakatnya belum siap menerima iqamah yang seperti ini, maka sebaiknya jangan menggunakan iqamah dengan cara yang seperti ini. Pertimbangannya adalah mafsadah dan maslahat. Kalau digunakan iqamah yang seperti ini, bisa saja nanti terjadi kegaduhan di antara jamaah. Nanti ada suara-suara yang tidak baik terhadap sunnah ini. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menjalankan sunnah yang masih jarang diterapkan di sebuah masyarakat, maka siapkan masyarakatnya dahulu untuk menerima sunnah itu. Jangan sampai sunnah diterapkan, kemudian masyarakat mengolok-olok sunnah tersebut. Tentunya ini menjadi tidak baik. Intinya di sini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita dibolehkan memilih salah satu dari dua cara ini, karena dua-duanya sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang pertama, bacaannya 11 kalimat. Cara yang kedua, bacaannya 17 kalimat. Cara yang pertama, sebagaimana banyak digunakan di negara Islam atau di negara-negara yang penduduknya kaum muslimin, ya, yang banyak penduduknya dari kaum muslimin. Seperti di negara kita, kebanyakan tempat menggunakan cara yang pertama. Cara yang kedua itu seperti azan yang ada di negara kita, tapi ditambah dengan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Taib. Masalah yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah
orang yang iqamah harus orang yang melakukan adzan? Ataukah boleh berganti? Apakah orang yang melakukan iqamah harus orang yang sama melakukan adzan? Ya. Apakah harus orang yang sama yang tadi melakukan adzan? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang lebih baik orang yang iqamah adalah orang yang tadi melakukan adzan. Ini yang paling baik. Ini yang paling afdal. Kenapa? Karena seperti itulah praktek di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Bilal. Dan ketika Bilal yang adzan, maka beliau juga yang iqamah. Seperti itu praktek di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti ini wajib untuk dilakukan. Kenapa? Karena ini hanya berupa praktek saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan atau mewajibkan atau mengharuskan seperti itu. Yang iqamah harus yang adzan. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharuskan seperti itu, tapi yang beliau praktekkan seperti itu. Maka ya, pada asalnya yang seperti ini derajatnya sunnah. Dalam artian itu anjuran. Kalau tidak dilakukan, maka tidak ada masalah. Kalau misalnya yang iqamah orang lain selain orang yang adzan, maka dibolehkan. Tapi alangkah baiknya orang yang mengumandangkan iqamah adalah orang yang tadinya mengumandangkan adzan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah berikutnya yang penting tentang iqamah adalah apakah disunnahkan menjawab iqamah sebagaimana disunnahkan menjawab adzan? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan disunnahkan menjawab iqamah sebagaimana disunnahkan menjawab adzan. Kenapa? Karena iqamah juga disebut sebagai adzan. Baina kulli adzanaini salatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap dua adzan itu ada salat. Di setiap dua adzan, ya, di setiap antara dua adzan itu ada anjuran salat. Disebutkan di sini dua adzan, menunjukkan bahwa iqamah juga disebut sebagai adzan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan panggilan, maka katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Di sini disebutkan panggilan. Panggilan itu mencakup adzan dan mencakup iqamah. Adzan panggilan, iqamah juga panggilan. Sehingga iqamah juga masuk dalam hadis ini.
kesimpulannya iqamah disunahkan untuk dijawab. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, pendapat yang mengatakan untuk iqamah tidak disunahkan untuk dijawab. Untuk iqamah tidak disunahkan untuk dijawab. Kenapa? Karena dalil-dalil yang dipakai tadi tidak pas untuk diterapkan di iqamah. Misalnya kata-kata baina kulli adzanaini shalah. Di antara setiap dua adzan, di setiap antara dua adzan itu ada anjuran sholat. Ini tidak bisa hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa iqamah juga disebut sebagai adzan. Karena apa? Karena ini min babit taghlib. Ya. Ini min babi at-taghlib. Dalam bahasa Arab biasa seperti itu. Ketika dikatakan di setiap dua adzan, ya, di setiap antara dua adzan ada anjuran sholat, bukan berarti iqamah bisa disebut sebagai adzan. Tidak. Ini seperti misalnya matahari dan bulan dalam bahasa Arab itu bisa disebut sebagai qamarain. Qamarain, dua bulan. Bukan berarti matahari bisa disebut sebagai qamar. Bukan berarti matahari bisa disebut sebagai qamar, tidak. Tapi ini min babit taghlib. Ya. Min babit taghlib maksudnya memenangkan salah satu dari kedua untuk disebut. Memenangkan salah satu dari dua objek yang disebut untuk disebutkan dalam kata-kata. Qamarain atau qamaran itu maksudnya adalah matahari dan bulan. Kata-katanya dua bulan, tapi maksudnya matahari dan bulan. Bukan berarti matahari juga disebut qamar dalam bahasa Arab. Contohnya lagi, al-umaran. Ya, umaran itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Bukan berarti sahabat Abu Bakar bisa disebut sebagai Umar. Tidak. Tapi ini min babit taghlib. Jadi menguatkan atau memilih salah satu dari dua objek yang diinginkan untuk disebutkan dalam kata-kata. Biasanya dipilih kata-kata yang mudah diucapkan. Daripada Abu Bakar dan Umar, ini panjang, maka disebut sebagai umaran. Dua Umar, maksudnya adalah sahabat Abu Bakar dan Umar. Kenapa tidak disebut Abu Bakran misalnya? Atau Abawani Bakar. Ya, agak susah ya. Lebih mudah mengucapkan umaran. Lebih mudah mengucapkan umaran. Kemudian kenapa qamaran? Kenapa dua bulan untuk menyebut matahari dan bulan? Karena itu lebih mudah daripada syamsan. Ya, lebih susah di lidah. Ini juga demikian. Adzanan. Dua adzan. Ini lebih mudah daripada iqamatan. Maka adzan yang disebut, bukan berarti iqamah bisa disebut sebagai adzan. Sehingga kata-kata bahwa iqamah juga adzan, sehingga iqamah juga dianjurkan untuk dijawab karena iqamah juga disebut sebagai adzan, maka alasan ini kurang kuat.
Begitu pula dengan hadis yang tadi disebutkan, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengar panggilan, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, maka bacalah atau ucapkanlah sebagaimana ucapkanlah kata-kata seperti yang diucapkan oleh seorang muadzin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, konteks hadis ini menjelaskan tentang adzan, bukan tentang iqamah. Panggilan yang dimaksud di sini adalah panggilan adzan, karena adzan memang untuk memanggil orang-orang agar ke masjid. Berbeda dengan iqamah. Iqamah itu untuk memberitahukan jamaah yang sudah ada di masjid agar mereka bersiap-siap untuk mendirikan sholat. Sehingga untuk mengatakan bahwa iqamah itu disunahkan untuk dijawab dengan jawaban yang sama dengan apa yang dikatakan oleh orang yang melakukan iqamah, ini membutuhkan dalil khusus yang kuat. Apalagi biasanya orang yang biasanya ketika iqamah itu orang-orang bersiap-siap untuk merapikan shafnya. Orang-orang sudah tersibukkan oleh kegiatan lain, yaitu merapikan shaf, mencari shaf yang kosong, sehingga ini akan menyita konsentrasi dari orang yang mendengarkan iqamah untuk menjawabnya. Dan itulah yang banyak terjadi dalam kenyataan. Dalam kenyataan, apalagi di masjid-masjid besar ya, ketika iqamah dikumandangkan, orang-orang ya tidak konsentrasi untuk mendengarkan iqamah itu. Yang ada orang-orang segera untuk memperbaiki shaf, mencari shaf yang lebih depan, mencari shaf-shaf yang kosong untuk diisi. Jadi mereka tersibukkan dengan itu dan tidak menjawab iqamah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ana lebih condong ke pendapat yang kedua. Bahwa iqamah ya tidak disunahkan untuk dijawab. Tapi kalau ada orang yang jawab mengambil pendapat yang pertama, ya tidak ada masalah ya. Ini perbedaan pendapat dalam masalah fikih yang kita harus toleran di dalamnya. Kita harus saling menghormati pendapat dalam masalah-masalah yang seperti ini. Tapi kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada, tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa kita disunahkan untuk menjawab iqamah. Dan keadaan orang-orang yang akan mendirikan salat biasanya sudah tersibukkan dengan shaf, tersibukkan dengan mempersiapkan diri untuk melakukan salat. Wallahu ta'ala a'lam.